Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya kembali bersua di channel Rumah Institut. Kurang lebih sudah tinggal 3 minggu tidak berjumpa di Rumah Institut karena dengan padatnya kegiatan, sehingga pada malam hari ini bisa berjumpa kembali bersama penonton setia di Rumah Institut. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya mendatangkan salah satu narasumber yang bagi saya itu adalah tokoh dan juga baru jadi artisnya di Pamekasan, wilayah Pamekasan kawan-kawan. Ini baru viral 3 bulan yang lalu, kira-kira begitu. Nah, saya mencoba memperkenalkan terlebih dahulu siapakah beliau. Ini Kak Ongki, saya panggil Kak Ongki. Kak Ongki ini juga jurnalis sebagai di Radar Pamekasan, Radar Madura, dan juga sebagai YouTuber yang baru sukses, saya katakan sukses lah, baru viral kemarin 3 bulan yang lalu. Nah, beliau ini juga masih konsisten di jurnalis sehingga bisa memanajemen waktu, di mana posisinya menjadi wartawan, di mana posisinya kita untuk berbagi di YouTube. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung bincang-bincang santai lah ya istilahnya. Iya, betul. Jangan terlalu serius. Iya. Jadi assalamualaikum Kak Ongki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kak Ongki gimana kabar Kak? Alhamdulillah baik ya. Kita sekarang Alhamdulillah sehat walafiat. bisa berpuasa lah. Gitu. Iya, bisa berpuasa. Tapi masih konsisten kan? Betul. Jadi kerja emang harus tetap konsisten. Iya. Nah, hari ini saya mencoba sedikit menarik tentang isu-isu nasional. Karena Kak Ongki yang juga sebagai dari jurnalis lah, istilahnya juga baru viral kemarin-kemarin ini. Saya mencoba hal-hal pembicaraan ini tidak begitu serius tapi substansi, ada isinya, begitu kira-kira kan. Nah, pembahasan kali ini mungkin bagi saya hanya membandingkan antara YouTuber yang itu hanya fokusnya tentang pengetahuan dan dunia perhiburan, ini malah lebih setat hiburan. Nah, Kak Ongki ini yang sudah mengalami hal itu. Kemarin sempat chat, kayaknya ini harus pasarnya harus dirubah gitu. Mungkin Kak Ongki bisa diceritakan sebagai YouTuber dari podcast mahasiswa. Monggo. Jadi memang bangun YouTube itu tidak harus lurus-lurus saja ya. Jadi yang kita kejar itu ada 2. Pertama adalah value ya. Yang kedua view. Kita ngejar penonton, kita ngejar edukasi. Jadi memang konten itu ada kalanya kita ingin mendidik masyarakat. Ditonton 20 orang tidak apa-apa, yang penting masuk ke 20 orang. Ditonton 7 orang tidak jadi masalah. Yang penting apa yang kita ingin tampilkan sampai kepada 7 orang itu. Tapi ada juga konten yang memang kita tujukan untuk membombardir ya. Membombardir. Iya. Jadi kita untuk membombardir situasi masyarakat dengan konten-konten yang itu tidak serius dan itu untuk ngakak-ngakakan, untuk hiburan dan seterusnya. Jadi akhirnya kita menembak bagaimana caranya agar ditonton banyak orang. Nah, itu kita selang-selingi. Kalau kita lurus-lurus saja, masyarakat kita itu kan memang kita akui ya, masyarakat kita itu kalau urusan mendengar sesuatu yang serius, edukatif, bahas apalagi tentang sesuatu yang mengandung filsafat misalnya, yang membuat kita harus mengerutkan dahi, berpikir dan seterusnya, masyarakat kita itu tidak mau. Dan tidak terbudaya. Ya. Jadi kita tidak tinggal di dalam kebudayaan di mana kita biasa berpikir, berdiskusi,
membahas sesuatu dengan serius, kita tidak di budaya itu. Kita mungkin mengaca kepada luar justru sudah lama mungkin di bis-bis kita temukan orang baca buku. Di sini kan tidak gitu kan. Tapi itu memang sesuai rencana awal untuk membangun YouTube itu. Ya kita lupa rencananya seperti apa. Kita lupa rencananya seperti apa. Namun yang pasti yang konsep awal kita adalah podcast. Betul. Jadi kita tidak mau membuat film pendek. Artinya podcast gitu. Ya, podcast. Siapapun dan dalam bentuk apapun, tema apapun kita podcast. Hiburan kita podcast. Diskusi ya juga kita podcast kan. Gitu. Jadi kalau dari sisi pengemasan konsep, rasanya kita tetap dalam rencana awal, kita dari awal tetap podcast sampai hari ini. Tapi kalau misalkan dari sisi tema, memang seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mungkin hidup dalam dunia yang terus-menerus serius ya. Kita ingin serius untuk mengedukasi masyarakat, tapi kan kita perlu bensin. Nah, bensin ini kita cari di AdSense. AdSense ini kita cari dengan cara memperbanyak view. Jadi kita memperbanyak view di YouTube untuk membiayai segmen edukasi kita. Begitu ya? Iya. Nyambung ya? Nyambung. Jadi kira-kira begitu. Kita tidak berbelok tema, tetapi kita mencari bensin sekaligus mencari segmen untuk bisa mengedukasi orang. Gitu. Jadi begitu modelnya. Nah, jadi per hari ini gimana bayangan dari mulai membangun podcast mahasiswa yang punya Kak Ongki ya, podcast mahasiswa. Kalau saya ya membandingkan malah lebih awal Rumah Institut dibanding podcast mahasiswa. Kalau Rumah Institut itu mulai di Oktober 2020. Kalau podcast mahasiswa Desember. kalau Desember. Nah, Iya, malah kan lebih ketat. Hanya beberapa bulan saja. Iya. Ini mungkin harus bagi-bagi tips lah biar Rumah Institut ini juga naik kelas juga. Yang pasti sebenarnya saya tidak pandai ngasih tips dan trik ya, tidak pandai sama sekali. Dalam persoalan itu saya hanya punya waktu untuk berusaha. Jadi mungkin teman-teman kalau nonton podcast mahasiswa, kita sudah punya sekitar 148 konten atau mungkin lebih dari itu. Jadi kita memang intensitas konten itu banyak sekali. Dan kita meluangkan waktu banyak sekali, gitu kan. Tenaga juga banyak sekali. Dan ternyata mungkin Tuhan menilai itu. Gitu ya. Sesuatu yang memang kita usahakan itu akan benar-benar terjadi. Beda dengan kemudian seseorang yang misalnya dia ngonten 1 bulan sekali, itu beda hasilnya dengan mereka yang ngontennya tiap 3 hari sekali. Nah, ini saya sebut bukan tips ya, ini pengalaman saya. Jadi semakin sesuatu diusahakan, hasilnya juga semakin tampak. Dan kita juga pernah ngalamin di mana 1 bulan ngonten 2 kali. Nah, itu berdampak buruk kepada rating kita. View kita menurun, penonton kita menurun, kemudian juga orang-orang yang awalnya terbiasa nonton podcast jam segini tidak nonton lagi. Jadi akhirnya menurun. Jadi situasi itu yang kemudian saya pikir setiap YouTuber harus mempertahankan konsistensinya dan semangatnya untuk bikin konten. Dan itu yang saya pikir bukan tips dan bukan juga trik, tapi memang sesuatu yang harus dijalani gitu kan. Ya, saya kira begitu. Saya juga sebenarnya tidak ada rencana untuk melakukan podcast dengan Kak Ongki yang bagian dari podcast mahasiswa ini. Cuma kan saya ini sebenarnya rencana awal saya ke sini ini tujuannya dengan Kak Ongki ini collab, istilahnya collab. Collab. Tapi bagi saya kan sebenarnya saya pengen tahu gimana caranya. Ternyata semenjak saya sebenarnya mengikuti podcast mahasiswa semenjak dari Boger itu sampai melompat itu sampai terakhir ini Tretan Muslim. Tretan Muslim ya. Ini luar biasa ternyata kan. Nah, ternyata bagi saya itu penilaian, jadi nggak usah YouTuber ini harus humoris. Menurut saya, saya harus humoris. Harus ada itunya. Harus ada itunya. Nah, mungkin ini juga ini sudah sedikit berbeda pembahasan, tapi lebih kepada latar belakang Kak Ongki. Sampai kenapa Kak Ongki itu terjun dengan YouTuber, dan ini juga tidak lepas dengan jurnalisnya. Masih tetap sama-sama konsisten jalan, istilahnya beriringan. YouTube-nya jalan. Ya, wartawan tetap jadi wartawan ya. Iya. Nah, gimana cara pembagian waktunya per hari ini? Saya kalau konten itu kalau tidak pagi malam. Ya. Kalau waktu pagi itu kan kita masih punya banyak waktu ya.
liputan itu maksimal jam 1. Jadi kalau malam ini saya sudah punya rencana berita malam ini, gitu ya. Saya sudah tahu apa yang akan saya tulis besok. Maka dari jam 7 sampai jam 12 besok saya free. Ya. Nah, ini yang kemudian saya nelpon narasumber. Besok kita podcast. Gitu ya. Gitu ya. Atau besok saya tidak punya berita, saya tunda. Minggu depan tanggal sekian, hari Senin kita podcast. Jadi malam Senin saya sudah menyiapkan berita. Sehingga paginya bisa podcast. Kalau itu tidak nutut dan memang ada berita yang memang mendadak kebakaran dan itu tidak direncanakan kan. Jadi baru saya podcast ke malam. Habis Isya saya sudah selesai nulis berita. Jadi saya nulis dari jam 1 siang sampai selesai nulis jam 4. Jam 4 itu masih proses pre-verifikasi, cross check antara redaktur dengan wartawan, keabsahan dan kevalidan data. Baru Isya selesai saya free. Nah, disitulah kemudian yuk kapan kita podcast. Jadi situasi-situasi itu kebanyakan memang kita lakoni Isya malam atau pagi. Gitu ya. Memang ada beberapa konten, tapi hanya beberapa yang itu kita konten sore. Itu bertepatan dengan waktu saya menulis berita. Tetapi saya siasati berita harus selesai siangnya. Begitu intinya. Betul. Karena kenapa saya kemudian tidak melepas salah satunya gitu? Kenapa saya tidak memilih podcast atau saya memilih wartawan? Yang saya perlukan menjadi wartawan itu bukan saya dikenal sebagai wartawan, tidak. Tetapi saya bisa masuk ke siapa saja. Saya bisa masuk ke siapa saja. Wartawan. Orang biasa masuk ke pendopo bupati ditanya mau apa? Saya masuk ke pendopo bupati, siapa mas? Wartawan. Orang nggak nanya perlu apa, nggak perlu. Orang tahu itu ingin wawancara, walaupun tidak ingin wawancara. Kita tidak perlu keperluannya apa, nggak ada. Masuk kantor polisi siapa? Wartawan. Orang nggak nanya kamu perlu apa. Tapi kalau orang biasa siapa pak? Saya bapak ini dari ini. Perluannya apa? Itu. Iya. Masuk akal. Ketika wartawan bisa masuk kemana saja, yang didapatkan apa? Jaringan. Nah, jaringan inilah yang penting. Nah, jaringan inilah yang kemudian juga menjadi basis pijakan podcast mahasiswa. Saya punya banyak jaringan, kemudian kenal ke ini. Yuk podcast. Oh gitu ya. Akhirnya mau toh. Tetapi bukan atas nama Radar, gitu ya. Walaupun saya dikenal atas nama Radar. Kayak misal contoh ini biar tidak salah paham. Anggaplah kita sama-sama komunitas supir truk ya. Saya kenal ke kamu gara-gara supir truk. Suatu saat saya akrab ke kamu kan. Ketika kita sudah akrab, truk kita hilang sudah. Ini tinggal hubungan emosional kita. Kan begitu kan? Embel-embel truk itu udah hilang. Kenalnya gara-gara komunitas truk, ketika sudah semakin lama semakin akrab, embel-embel truknya hilang. Nah, keakraban inilah yang dibutuhkan kemudian. Keakraban yang tanpa embel-embel. Berarti Kak Ongki ini masih tetap konsisten dua ini. Betul. Terus jalan. Makanya saya katakan ini basisnya. Basicnya di situ. Podcast berjalan, landasannya ini, jaringan ini yang di bawah. Gitu. Makanya saya bisa podcast dengan bupati, dengan DPRD, dengan beberapa pejabat yang lain, kepala PLN Madura dan seterusnya untuk mengkanter isu-isu, berbicara isu-isu karena memang jaringan itu bukan Radar Madura, jaringan itu gitu maksudnya. Jadi makanya saya tidak memilih salah satunya, meninggalkan Radar untuk YouTube atau saya memilih meninggalkan YouTube karena YouTube ini masa depan saya. Masa depan apa itu? Kalau kita kerja ke perusahaan, kita masih di bawah regulasi. Tapi kalau kita punya perusahaan, regulasi kita di tangan kita sendiri. Iya. Gitu kan. Kamu pasti paham bahwa orang yang bisa berpikir, apalagi seorang penulis, pernah nulis buku, itu tidak bisa diatur apapun. Karena dia punya independensi sendiri. Dan itu jiwa saya. Itu saya tidak mau terkungkung dalam situasi saya di. Tapi kalau semisal Kak Ongki dikasih pilihan antara wartawan. Wih, jelas milih podcast saya. Milih ya? podcast, milih YouTube. Alasannya apa? Alasannya? Karena saya, sekali lagi sesuatu lebih berharga ketika itu memang saya miliki daripada memang sesuatu yang tidak saya miliki walaupun memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi maksud saya sesuatu yang tidak saya miliki itu tidak akan memberikan kebahagiaan walaupun dia memberikan keuntungan. Ya kan? Ya kan begitu kan? Gitu kan? Artinya kita lebih bahagia dengan istri sendiri sebenarnya daripada dengan selingkuhan orang yang lebih cantik misalnya.
Itu contoh aja gitu, contoh aja. Jadi perusahaan itu kita dengan perusahaan hubungannya adalah perselingkuhan sebenarnya. Tapi hubungan kita dengan apa yang kita jalani sendiri adalah hubungan suami istri. Kira-kira begitu. Artinya tetap memilih YouTube. YouTube kalau ditanya Kasih mau pilih pilihan. siapa gitu ya. Pilihan, ya. Pilihan. Kalau tidak dikasih pilihan saya pilih dua-duanya gitu. Nah, itu sekilas tentang persoalan perjalanan dari podcast mahasiswa. Nah, beliaulah ini perintisnya, pendirinya, penggagasnya dari Pengasuh ya. pengasuh. Pengasuh. Nah, mungkin yang terakhir ini Kang Ki, yang terakhir. Pasca semisal ini saya bahasakan ketika benar-benar tren seperti Deddy Kombuser nanti podcast mahasiswa ini gimana nanti? Masih sudah ada rencana ke sana? Kayaknya kalau saya lihat dari podcast mahasiswa selalu mengundang artis-artis yang viral. Ya. Itu namanya sedang ngisi bensin. Yang ngisi bensin. Kalau saya ngundang sosiolog, ngundang pemikir, dosen, saya sedang menjalankan idealisme saya. Tapi kan idealisme ini butuh ongkos tuh. Ya. Seorang penulis tidak bisa menulis buku tanpa bukunya dijual. Dia harus tanpa bukunya dijual, dia harus dijual. Ya kan? Ya. Untuk apa? Untuk ongkos. Minimal bisa mengamankan kehidupan kita untuk kita terus bisa idealis. Gitu maksudnya kan? Jadi ke depan memang saya berharap saya bisa ngisi bensin saya bisa menelurkan idealisme saya. Dan itu masuk dalam satu platform. Jadi saya tidak mau keuangan saya kerja di satu perusahaan lain, idealisme saya kerja di perusahaan lain. Karena akan terbagi waktu. Saya digaji dari sana, idealisme saya dituangkan di sini. Saya pengen dalam satu perusahaan saya bisa ngisi bensin, saya juga bisa menelurkan idealisme saya. Itu jadi. Tetapi kalau misalkan ditanya apakah kemudian ingin menjadi platform seperti Deddy Corbuzier, sepertinya tidak. Saya tidak pernah punya impian besar terhadap apa yang saya bangun. Yang Kan saya harapkan memang tidak ada rencana Iya, seperti betul. bangun podcast ini kan. Jadi yang saya inginkan di platform podcast ini sekedar mindset ya. Saya dari dulu selalu gelisah dengan orang-orang yang memiliki mindset kerdil, mindset yang terbelakang. Dia masih berperilaku seperti kolonial, ingin naik dengan cara menjatuhkan orang. Itu kan prinsip-prinsip yang itu tidak terbuka gara-gara kita tidak sering diskusi. Jadi sederhana sebenarnya. Keinginan podcast itu sederhana sebenarnya. Mengurai segala macam kegelisahan. Itu aja. Dan Orang yang punya masalah intinya betul, kan. betul. Intinya begitu. Berarti saya ini podcast dengan orang yang punya masalah. Betul. Dengan seseorang yang memiliki banyak kegelisahan. Iya. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Tapi kalau kita memang berpikir lebih jauh, kita ingin jadi apa? Ya kita bisa sajalah berkata dengan bohong-bohongan kita ingin nanti punya TV, punya apa, punya perusahaan besar. Tetapi itu sesuatu yang saya pikir masih jauh. Masih jauh. Dan itu saya hindari. Saya lebih baik berkata, saya menginginkan apa yang bisa saya lakukan. Kira-kira begitu. Siap. Nah, itu ya bincang-bincang santai kali ini untuk podcast Rumah Institute kali ini. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan di Rumah Institute dari Kak Ongki. Statement saya terakhir, stop jadi YouTuber. Biar saya saja. Berat ini, berat. Jadi jangan jadi YouTuber kalau nanggung. Nanggung. Ini nyambung lagi ke awal. Saya bukan collab ya. Saya ketemu dengan Tretan Muslim. Saya mengajak dia podcast. Dia tanya, kamu pakai apa? Pakai handphone. Ya sudah, pakai alat saya. Kameranya pakai punya dia. Tinggal nanti kita nyalin. Saya tinggal minta file, saya nggak mau. Karena saya punya handphone. Saya keluarkan mic yang lumayan lah ya. Kelas menengah. Dan Tretan Muslim juga punya itu, saya punya itu. Saya diapresiasi. Saya mengapresiasi. Respect ketika kamu sudah berusaha untuk membeli sesuatu yang lebih mahal. Jadi artinya kalau ingin jadi YouTuber harus mulai menghargai alat apa yang harus dibeli. Iya. Kalau tidak berani itu jangan jadi YouTuber. Artinya minimal menata dari awal. Handphone mulai makin bagus, makin lama makin ada kamera, makin ganteng, tripodnya makin bagus. Karena katanya sih
YouTuber tidak akan sukses kalau tidak serius. Kecuali itu garis keberuntungan ya. Iya. Gitu, kira-kira begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya pribadi. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menginterogasi Dan saya. saya ucapkan banyak terima kasih Kak Ongki sudah meluangkan waktunya dan kebetulan ini bulan puasa ya. Bulan puasa. Sudah berbagi waktu di channel Rumah Institut. Mudah-mudahan harapannya Rumah Institut ini Amin, amin. Saya doakan. amin amin. Semoga kan intinya doa baik ya. Iya iya amin amin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi